suami yang pertama ini sampai anak-anak tuh usia berapa? Saya dengan suami yang pertama kurang lebih 8 tahun 8 bertahan. tahun. Usia anak-anak, Saat anak itu berapa? pertama itu saat itu sampai terakhir saya pisah Mhm. kelas 1 SD. Mereka selama Heeh. kecil itu menyaksikan apa yang dilakukan Yang sama pertama suami? terutama. Kalau yang anak kedua saat itu umur 3,5 tahun. Atau Iya, mungkin belum ngerti apa-apa, heeh, cuma belum dia ngerti. takut aja kalau ada marah-marah ya. Iya, Nah, paling berarti dia anak yang pertama itu ngelihat kelakuan bapaknya seperti apa? Tahu? dia tahu, bahkan pernah saat itu di rumah saya kan saat itu bekerja ya Mas ya. Mhm. Saya kerja, begitu saya pulang itu ada perempuan dan itu dia banyak selingkuhannya sampai tetangga saya pun dijadikan selingkuhan yang pernah Oh. dinikahin sama dia. Sini lo keluar ya. Sini kamu keluar. Pergi kamu dari rumah saya. Jangan kembali lagi ke rumah ini ya. Ya Allah, Nah. Nah, kamu kenapa sayang? Kamu kenapa nangis di depan rumah? Kita sama mama kamu kenapa? Aku diusir. Diusir sama siapa sih? Aku juga tadi dimarahin, Pak. Aku tadi yang ada di dalam. Siapa? Bagus tuh yang udah pulang. Sekarang lo pergi jauh-jauh dari rumah gue. Bawa anak ini. Kamu itu siapa? Jangan ngaku-ngaku ini rumah kamu, ini rumah saya. Gue siapa? Gue pacarnya Mas Dani. Dan sebentar lagi gue bakal nikah sama Mas Dani. Hei, dan rumah ini bakalan jadi milik gue. Mas Dani gak akan mau nikahin cewek macam kamu ya. Terserah lo ya mau percaya atau nggak sama gue. Intinya sebentar lagi gue bakalan nikah sama Mas Dani. Dan rumah ini bakalan jadi milik gue. Dan jadi sekarang lo pergi jauh-jauh. Bawa anak gue. Sekarang, bawa ya. Nah, Pak Ustadz, satu hal yang saya ingin tanya nih Pak Ustadz, dari kehadiran wanita tadi itu, dia itu datang ke rumah tangga orang, tapi dia justru malah menghancurkan kehidupan Ibu Feby nih dengan anak-anaknya nih. Nah, itu gimana tuh di mata agama dia? Dosanya sebesar apa nih Pak Ya Ustadz? kalau soal itu namanya menghancurkan rumah tangga orang ya pasti dosa besar. Iya. Ya kan dosa besar. Ini kan Mbak Feby sama suaminya hubungan yang sah, kemudian datang dia tanpa pemberitahuan, apalagi kemudian sampai masuk di rumah tanpa ada dia, itu namanya sudah dalam kategori perselingkuhan tadi, dan tadi sudah kita jelaskan Iya. perselingkuhan itu dosa besar. Nah, ganjarannya apa nih Pak Ustadz? Ganjaran Akan pasti diajarin? nanti akan dapat punishment, hukuman dari Allah. Yang pertama, kalau kita lihat dalam konteks misalkan kalau pakai hukum Islam itu kan dia harus dirajam itu. Nah, selama belum dilakukan hukum rajam, maka sampai di akhirat dia masih dapat hukuman itu. Tapi ketika di dunia dia bertaubat dan seterusnya masih melakukan itu, maka nanti ya tempatnya pasti Allah akan memberikan finari jahanam, itu kan hukuman di sana. Hukuman di akhirat seperti hukuman di dunia apa? Ya dia dicela, dia dimaki orang, dia kemana-mana dia dihargai orang karena dianggap wanita rendah karena telah melakukan praktek penyimpangan, perselingkuhan dengan suami orang, dan kemudian menghancurkan rumah tangga orang, otomatis dia akan mendapatkan balasan keburukan yang setimpal dari Allah. Sekarang mungkin belum, tapi pada saatnya nanti hukum akan menimpa pada dia. Siapa yang menanam keburukan, maka dia pasti akan memanen keburukan pula. Siapa yang menanam kebajikan, maka dia akan memanen kebaikan pula. Jadi semua itu akan kembali. Makanya di Al-Quran akan menjelaskan, siapa yang melakukan kebaikan, maka sesungguhnya ia sedang melakukan kebaikan, berbuat baik untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang melakukan keburukan, maka sesungguhnya dia sedang melakukan keburukan pada dirinya sendiri. Baik. Kemudian Ibu Feby setelah pergi dari rumah itu tinggal di mana? Saya Sama ngontrak anak-anak? Mas. Ngontrak. Ngontrak saya, anak-anak sama ibu saya. Jadi saat itu saya memang alhamdulillah kerja yang di suatu bukan perusahaannya, PT lah ya. Saya adalah karyawan di sana. Saya berusaha buat ngidupin anak-anak saya gimana caranya sampai anak saya, karena gaji nggak seberapa, anak saya untungnya ada sisa-sisa nasi catering dari PT itu saya bawa pulang Ya Allah. buat makan anak sama ibu saya. Tapi saya bersyukur yang penting anak saya masih makan. bisa makan, bisa sekolah gitu. Yang saya kasihan ya anak yang kecil sih, sebenarnya dia belum ngerti apa-apa. Luar biasa. Selama 8 tahun saya berusaha sendiri sampai alhamdulillah saya ketemu sama seseorang yang mau nerima saya apa adanya. Sampai dia mau menikahi saya. Ya, saya bersyukur sama Allah dan alhamdulillah dia orang baik. Nah, sebentar, Ibu Feby memutuskan menikah
sudah ada keputusan cerai belum dengan suami yang Itu dia. pertama? Iya, itu dia belum, Mas. Belum, Belum. karena mantan suami saya kan terikat instansi terkait ya, pokoknya nggak bisa saya sebutkan. Jadi maksudnya kantornya dia. Iya, yang mempersulit dan tidak memperbolehkan kami untuk bercerai gitu. Jadi ada- Bahkan sampai sekarang saya masih digantung. Secara hukum saya masih terikat, belum ada akte cerai sama sekali. Tapi talak secara lisan dan tulisan tangan itu saya udah minta, saya udah dikasih talak 2. Dia sudah ngasih talak 2. Udah. Sudah berapa tahun? Udah itu kalau Berapa? untuk sekarang 10 tahun yang lalu ya, karena Berarti- saya menikah sekarang hampir 2 tahun. Baik, Pak Ustadz, pernikahan yang kedua dari Ibu Febi ini apakah dalam secara agama bisa dibilang sah, Pak Ustadz? Jadi gini Mas. Ya. Jadi ketika suami secara agama ini, ketika suami pertama sudah menyatakan ucapan secara soreh terang mentalak, atau dengan ada ulama lain misalkan dengan bahasa yang serupa dengan itu talak, apalagi ini sudah sampai 2, maka sudah jatuh talaknya, sudah jatuh talaknya. Lah, pengadilan itu fungsinya apa? Pengadilan fungsinya adalah untuk memberikan ketetapan hukum bahwa kedua hamba Allah yang dulunya terikat dalam pernikahan ini, di dalam ikatan perjanjian kemudian ditulis dalam buku itu sudah terpisah, maka masing-masing sudah memiliki haknya apa untuk menikah lain dan seterusnya. Lah, tetapi kan ada di lembaga-lembaga negara di tanah air ini yang tujuannya mulia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah anggotanya ini tidak dibolehkan, pegawainya ini tidak dibolehkan menikah sembarangan, kemudian menikah kemudian bercerai semau-maunya dia. Tujuannya apa? Karena dia ini adalah misalkan pegawai negara, pegawai dan macam-macam ini supaya menjadi teladan pada masyarakat. Tujuannya kan itu. Iya. Tapi prakteknya tidak, maka kemudian akhirnya apa? Dipersempit, kemudian tidak bisa tadi. Kalau yang tadi kan ternyata perangainya kan tadi itu kan berselingkuh tadi kan di situ tadi itu kan. Iya. Nah, kan di situ tadi akhirnya kan itu. Lah bagaimana hukum agama? Sesungguhnya kalau agama ketika dia sudah melakukan mencerai sudah jatuh dia. Sudah jatuh. Cuman kan begini, kenapa ini mesti harus diurus di dalam pengadilan? Karena begini Mbak nanti. Ketika ini sudah menikah, kemudian suatu saat si yang kita sebut mantan suami tadi itu kemudian mendatangi pada kita, kemudian menuntut saya masih memegang. Nah, kan itu persoalannya kan yang menjadi persoalan. Tapi kan sesungguhnya dari aspek agama sudah jatuh kan, apalagi yang pertama tadi yang dengan kualifikasi tadi, kriteria-kriteria tadi sudah sangat memenuhi dan itu melanggar. Bahkan kalau apa yang dilakukan oleh suami Bu Evi tadi kemudian dilaporkan ke instansinya, tuh dia akan dikenai sanksi berat sesungguhnya kan begitu kan, karena melanggar norma instansi gitu loh. Sama dengan saya ini punya instansi, ketika ada pelanggaran orang melaporkan pada pimpinan saya misalkan instansi induk yang tertinggi sana pasti jatuhi, oh normanya ada begini-begini, maka Anda putus hubungan kerja dengan tempat kerja ini karena Anda sudah melanggar otomatis. Ya, artinya ketika Ibu Febi mau niat jahat mungkin dia bisa laporin ke instansinya. Jatuh semuanya, jatuh apalagi karena apa? Perbuatan dia itu sudah bertentangan dengan norma instansi pada dia. Iya, karena apa istilahnya perangkat negara ini kan apa tujuannya kan untuk kenapa? Untuk menjadi teladan dalam kehidupan masyarakat. Ketika dia ada menjadikan teladan, maka ini berarti sama dengan menghancur tatanan simbol negara tadi itu gitu. Makanya anggotanya dibina rapi, aparatnya dibina rapi, pegawainya dibina rapi, stafnya dibina rapi supaya apa? Jaga kalian membawa nama besar. Nah, apalagi sampai menyakiti istrinya, kemudian anak-anaknya, ini kan ngeri sekali kalau menurut saya. Ya, Febi terus kemudian memutuskan untuk menikah dengan suami yang kedua. Gimana kehidupan rumah tangga dengan yang kedua? Alhamdulillah, Mas. Yang kedua ini jauh sekali ya perbedaannya. Yang sekarang bertolak belakang, sekarang baik. Sampai Bertanggung sekarang jawab, masih kami Alhamdulillah. sudah dikaruniai 1 orang putri. Mungkin masih umur sekitar 7 bulanan. Dan 7 maaf, bulan. ini Iya. pernikahan yang sekarang ini di dalam KUA. Enggak, Pak Ustadz. Oh. Iya, makanya itu saya juga bingung sampai saat ini. Saya kan namanya itu kan butuh surat Betul, akte gitu. betul adalah surat akte tadi itu. Iya. Itulah saya kira pentingnya. Dan mohon maaf, dan yang tadi yang mantan suami tidak pernah lagi kontak-kontak, nggak pernah sama sekali lah. Pernah saat beliau mengetahui saya udah nikah, Pak Ustadz. Nah, dia datang, dia marah-marah katanya mau ngambil anak saya ya yang Yang dari pertama, yang kedua, yang dari dia dia. gitu. Ya saya nggak mau lah. Febi! Halo! Febi! Loh, Mas Dani, kamu mau ngapain lagi nyariin aku? Kamu nyakitin aku lagi? Mas, aku udah bahagia sama suami aku sekarang.
Gua mau jemput anak gua si Lala. Mana si Lala? Dengar ya, aku nggak akan pernah kasih Lala sama kamu. Kamu gak becus ngurusin dia, yang ada hidup Lala tuh terlantar. Gua mau jemput si Lala. Mana si Lala? La! Ada apa sih? Ini siapa sih bikin ribut di rumah orang? Iya Mas Dani, Mas. Gua mantan suaminya dia. Gua mau jemput anak gua si Lala. Mending sekarang lu pergi deh. Jangan. Gua mau jemput anak gua. Pergi. Lah, pergi kagak lu sebelum gua panggil warga nih. Bikin onar aja lu sekali lagi. Pergi.